Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Komisioner KPI Pusat. Nah, ini datang dari jauh-jauh dari Jakarta, Bapak Made Sunarse. Kita ngomongin tentang media penyiaran dalam pilkada serentak. Bagaimana peran media mungkin dalam mendorong demokrasi, mencerdaskan masyarakat, terutama dalam menentukan pilihan-pilihannya. Apa yang membatasi, apa yang mesti dilakukan. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Komisioner Pak Made, gimana kabar, sehat ya? Selalu baik. Swastiastu, pemirsa Bali TV, dimanapun berada. Ya. Sungguh senang berada di sini. Kembali ke beliau dulu pulang di KPID Bali ya, kemudian terbang ke Jakarta, luar biasa. Terbang. Orang Bali yang sukses nih jadi KPI. Ya, kita ngomongin tentang media penyiaran ya, Pak Bali ya. Ya, berkaitan dengan konteksnya adalah pemilihan kepala daerah yang serentak ini. Gimana? Apakah ada aturan-aturan? Apa yang mesti menjadi batasan-batasan penting dalam bagi media penyiaran untuk dalam konteks pilkada ini? Oke, terima kasih Pak Nyoman, pemirsa Bali TV. Saya kira penting ingin saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana peranan lembaga penyiaran ya. Lembaga penyiaran itu ya TV, ya Bali TV ini, kemudian juga televisi yang lain dan juga radio yang ada di Bali ya. Sebab dasarnya dulu nih, kalau misalkan pertanyaannya adalah batasan, maka boleh secara singkat saya sampaikan peran lembaga penyiaran itu dalam hal mensukseskan pilkada itu harus ada dasarnya, dasarnya, batasannya, tetapi tidak banyak gitu. Nanti kalau terlalu banyak aturan, teman-teman susah berbuat gitu ya. Justru batasan ini atau regulasi ini saya sampaikan justru untuk meningkatkan peran TV dan radio untuk mensukseskan pilkada, untuk membangun masyarakat yang cerdas dalam memilih, cerdas dalam memilih, gitu ya. Nah, gini, Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran itu pasalnya ada pasal 2, 3, 4 ya, yang harus kita ingat sebagai dasar dari lembaga penyiaran, bahwa tujuan lembaga penyiaran itu ya, yang hubungannya dengan pilkada ya, yang saya sebutkan adalah mencerdaskan masyarakat, membangun demokratisasi, itu dari tujuan. Oke. Kemudian pasal 3 berkaitan dengan fungsi, yang berkaitan dengan lembaga penyiaran berkaitan dengan pilkada itu adalah bagaimana menjadi sumber informasi, ya, menjadi media edukasi, edukasi politik, informasi berkaitan dengan politik. Ya. Jadi ada hubungannya nih. Jadi memang tugasnya lembaga penyiaran untuk itu gitu. Kemudian di pasal 4 arah dari penyiaran yang dicantumkan dalam undang-undang adalah salah satu yang berhubungan dengan pilkada adalah membangun prinsip menjunjung tinggi prinsip demokratisasi. Oh, iya. Jadi kalau misalkan lembaga penyiaran berperan dalam hal kepemiluan itu memang diperintahkan oleh undang-undang gitu. Nah itu dasarnya dulu nih. Jadi jangan dibatasi malah perannya gitu kan. Nah kalau pertanyaannya batasan nanti takut nih gitu. Ya. Nah kemudian oleh karena begitu maka kita ingin mendorong teman-teman di lembaga penyiaran baik TV maupun radio untuk berpartisipasi, cerdaskan masyarakat. Jangan sampai kemudian masyarakat tidak menerima informasi terkait dengan calonnya. Jangan sampai masyarakat awam dan tidak tahu tentang visi misinya gitu. Ini yang kita dorong agar TV dan radio itu melaksanakan fungsinya untuk turut serta mencerdaskan masyarakat dalam hal melaksanakan pemilu kada. Ya, tapi persoalannya begini, kadang-kadang kan setiap pemilu lah katakan baik pileg, pilpres dan termasuk juga pilkada yang sebelum-sebelumnya ada seperti aturan yang ketat, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Misalnya pemberitaan harus begini kan begitu ya. Kemudian kalau dalam dialog, misalnya harus mendatangkan ya semua kandidat. Nah ini kan juga susah. Nah, gimana sebenarnya kalau iklan oke lah, kan ada batasannya berapa kali sehari dan segala macam durasinya. Tapi kalau yang berita dan dialog-dialog itu seperti apa sebenarnya Pak?
Lagi nih ngomongin masalah aturan dong. Oh iya, makanya. Tapi nggak apa-apa. Aturannya jelas, itu membuat teman-teman bisa berbuat lebih baik. Ya. Gini, untuk berkaitan dengan siaran, ya, kita kan punya tuh pedoman perilaku penyiaran. Ya. Yang harus diturutin oleh lembaga penyiaran, TV dan radio. Ada standar program siaran yang juga harus diikuti oleh TV dan radio. Saya kasih pasal nih, pasal 71 standar program siaran itu ada 6 ayat. Nanti ini saya tak sampaikan ya. Jadi yang pertama, lembaga penyiaran harus memberikan waktu yang cukup kepada peserta ya untuk melaksanakan sosialisasi, untuk melaksanakan memaparkan visi misi ya. Jadi peliputan gitu, peliputan bentuknya atau apa itu diberikan, itu ayat satunya tuh harus memberikan waktu yang cukup. Jadi gimana kalau aturannya kita memberikan waktu yang cukup kok kita dibatasi? Yang kedua harus bersikap adil. Nah ini nanti saya jelasin lagi tuh, harus bersikap adil ya kepada semua peserta. Itu ayat 2. Ayat 3 tidak boleh memihak. Nah itu yang 3. Yang keempat tidak boleh menerima pembayaran yang berkaitan dari para peserta. Ayat yang kelima itu program siaran yang berkaitan dengan pilkada tunduk kepada perundang-undangan dan aturan dari lembaga yang berwenang. Ya, bolehlah ada KPU dan Bawaslu. Ya. Nanti akan saya jelaskan tuh. Kemudian ayat yang keenam, iklan kampanye secara teknis juga harus mengikuti aturan yang ditentukan oleh yang berwenang. Itu standar program siaran kita, Pak Win. Jadi teman-teman lembaga penyiar yang ada di Bali itu dasarnya tuh. Ya. Nah terus kami boleh nggak ini? Kami boleh nggak itu? Kan itu nih pertanyaannya. Nah setelah kita tahu, KPU juga sudah mengeluarkan tuh PKPU 13 tahun 2024 ya tentang kampanye ya. Tidak banyak diatur, Pak Man, teman-teman. Artinya kalau tidak terlalu banyak diatur, kalian pakailah aturannya KPI itu. Yang penting sudah adil, yang penting sudah berimbang, ya. Yang penting tidak memihak, laksanakan saja. Apa yang kami laksanakan? Kan gitu pertanyaannya. Ya. Maka KPI sudah mengeluarkan surat edaran nomor 6 tahun 2024 tentang pemberitaan, penyiaran dan kampanye di lembaga penyiaran. Jadi kita sudah membuat surat edaran kepada seluruh lembaga penyiaran juga. Jadi gini nih. Isinya apa? Isinya tentang pemberitaan, penyiaran dan juga iklan kampanye. Nah ini yang dibutuhkan tadi. Soal pemberitaan, kita ini harus memberitakan, Pak Man. Yang penting adil dan berimbang, kan gitu. Ya tidak memihak gitu kan, ya. Kan nggak mungkin hanya bermodalkan iklan yang 30 detik sama 60 detik itu kita bisa membuat masyarakat cerdas dalam memilih yang tadi saya bilang undang-undang itu. Tidak mungkin hanya lewat iklan kampanye yang hanya mungkin lagu, ya 60 detik di radio, 30 detik di TV itu membuat mereka itu bisa paham tentang siapa, apa visi misinya. Nggak mungkin dong. Oleh karena itu ada di sana tuh diatur tentang pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye. Pemberitaan itu yang penting berimbang. Kalau misalkan hari ini misalnya Bali TV menyiarkan paslon 1, ya antarnya beritakan juga dong yang kedua. Boleh. Yang penting tidak hanya satu calon, hanya calon itu saja yang diberitakan hari ini, besok ada harus itu ada. Ingat di standar program siaran di pasal 71 itu soal keberimbangan. Saya sudah menyurati yang paslon 2 tapi dia nggak hadir tuh, nggak mau diberitakan. Ya wis, nggak apa-apa, beritakan yang satu atau yang 2. Yang 2 yang mau, yang 1 yang tidak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, yang penting sudah menyampaikan. Karena dia nggak mau. Dia nggak mau. Itu baru pemberitaan ya. Yang penting berimbang. Ingat itu. Kemudian penyiaran bentuknya apa? Dialog, monolog. Ada debat. Itu kan bukan iklan tuh. Iklan itu nanti saya sampaikan kapan iklan itu. Iklan itu baru tanggal 10 November.
sampai 23 November iklan kampanye. Sebelum itu kan banyak juga hal yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana calon-calonnya gitu. Lalu ada monolog, ada dialog. Monolog itu misalnya ya nggak harus berdua. Sekarang diundang satu paslon A gitu ya, diundang. Memang sendiri aja mereka, tidak berdialog. Lalu besoknya undang paslon B juga gitu. Udah, kalau dia tidak hadir, it's no problem. Tetap lembaga penyiaran, Bali TV, teman-teman radio, TV yang lain tetap memberikan ruang kepada mereka agar masyarakat cerdas untuk bisa melihat siapa sih ini gitu. Gitu. Nah, dialog juga begitu. Kalau tim sukses satu dengan tim sukses dua mau dia beradu, udah. Tapi kalau misalkan tim sukses calon A dia tidak bersedia, yang penting saya udah nyurat ini. Calon B kita sudah suratin. Tapi kalau B tidak datang, ya calon A aja yang kita. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi keberimbangan ini harus dijaga. Ingat bahwa kami lembaga penyiaran dititahkan oleh undang-undang untuk mereka cerdas. Jangan takut, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Apanya dasarnya nggak boleh? Ada aturannya begini. Kecuali nih, itu kan ada pemberitaan sudah ya, penyiaran dialog, monolog sudah. Kemudian iklannya tuh, iklan tuh yang bentuk jingle tuh loh, yang dibiayai oleh KPU. Nah, kecuali misalkan aturan KPU tidak boleh lagi 10 kali dalam satu hari. Kecuali misalkan 15 kali dalam satu hari, itu baru kemudian tidak boleh. Karena sudah melebihi kuota aturannya yang disampaikan oleh KPU. Gitu loh, Pak Man. Jadi berbuat yang baik, mencerdaskan masyarakat dengan pemberitaan, dengan penyiaran, dan dengan iklan, maka itulah tugas daripada lembaga penyiaran. Kami dari KPI malah agak heran ketika radio dan televisi itu kebanyakan takutnya. Iya. Bagaimana mencerdaskan masyarakat kalau takut ini itu? Asalkan gini loh, jangan ada ajakan misalnya, misalkan dialog. Sudah kita tahu nih visi misinya, jangan kemudian yang tidak diperbolehkan adalah mengajak kan itu kampanye kan. Jadi unsur edukasi yang penting yang pilih kami tanggal sekian itu mengajak mereka untuk itu sudah kampanye namanya. Itu sudah kampanye. Ada pembatasan-pembatasan. Itu yang nggak boleh ya Pak Komisioner? Ya, itu yang kami kira itu harus diperhatikan ya teman-teman. Gitu loh. Jadi ketika kita berbicara tentang bagaimana pembangunan Bali nih, mereka ngomong tentang pembangunan Bali. Bagaimana dengan kebudayaan kita, dengan pariwisata kita, mereka punya pandangan terhadap itu it's no problem. Jadi orang tahu, oh dia punya pandangan begini. Bagaimana dengan perempuan Bali misalnya? Bagaimana dengan anak-anak Bali? Dia punya pandangan persepsi mereka terkait dengan anak-anak, dengan budaya, dengan perempuan. Oh, kami para pemilih begini. Oh, dia begini cara pandangnya terhadap perempuan, tentang perlindungan anak begini. Kan ada tuh persepsi masyarakat bagaimana menentukan pilihan, gitu loh. Jadi masalahnya kemudian di luar ada manipolitik ada apa itu tidak urusannya lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran itu titahnya undang-undang mencerdaskan masyarakat, memberikan informasi yang baik, memberikan edukasi, gitu. Nah ini harus dilakukan oleh lembaga penyiaran. Jangan takut, gitu loh. Karena apa? Lembaga penyiaran itu frame-nya adalah surat edaran KPI dan juga standar program siaran yang ada di keputusan KPI, gitu. Jadi jangan takut-takutan, tetapi sebenarnya juga tidak masalah gitu kan. Nah, itu tapi ada yang penting bisa mencerdaskan, tapi tetap ada batasan-batasan tadi. Misalnya kalau dalam dialog pemberitaan mungkin mengajak memilih itu belum boleh ya. Ya itu yang karena kan memang itu kan kampanye namanya. Banget gitu ya. Jadi itu yang harus dibatasi. Begitu. Tapi kalau unsurnya sudah edukasi, informasi, ingat loh edukasi, informasi, mencerdaskan. Mendorong demokratisasi, itu aja ingat. Kalau misalkan mengajak itu nanti di iklan kampanye, iklan yang memang dibayar kepada lembaga penyiarannya, kan dibayar itu, dibayar oleh KPU. Sisanya adalah informasi, edukasi, mencerdaskan, gitu aja. Pokoknya bantulah masyarakat biar cerdas memilih begitu. Kalau Pak Dik, selama ini di KPI Pusat sudah ada semacam keluhan atau aduan lah tentang media penyiaran sama pilkadanya, ada nggak? Enggak, tetapi yang saya
tahu setelah kita ke daerah ya, kebanyakan keraguannya itu. Bahkan ada katanya yang sudah dipanggil Bawaslu. Ngapain Bawaslu manggil LP? Oh ya, sudah ada ya. LP itu dipanggil sama KPI. Makanya. Sorry ya kalau misalkan, karena sebenarnya begini, di pusat tuh udah ada tuh gugus tugas Bawaslu, KPU, KI dengan Dewan Pers dan KPI. Udah ada gugus tugas bersama tuh. Jadi antara KPU, Bawaslu, KPI itu di pusat itu udah ada. Konteks pemilu ya? Iya. Kalau ada lembaga penyiaran yang kira-kira jadi gini, yang kalau misalkan diduga melanggar, maka di gugus tugas itu kemudian, aku nggak tahu nih kalau di Bali ya, di beberapa daerah itu ada yang bentuk gugus tugas bersama. Bukan Bawaslu ya harus dimanggil ya? Ya artinya gini, kita justru KPI kalau misalkan melihat ada pelanggaran juga memberikan nanti gugus tugas itu digojok bersama, nanti LP-nya dipanggil oleh KPI untuk diberikan sanksi atau tidak, pesertanya dipanggil oleh Bawaslu. Begitu, jadi tidak ada. KPI kemudian memanggil, misalkan nih ada pelanggaran, calon B yang harusnya 10 kali tayang iklannya dalam satu hari, dia 15. Nggak bisa kita memanggil paslon. Anda salah itu 15 kali. Kami menyampaikan di gugus tugas, Mas, ini 15 kali Mas Bawaslu. Silakan, saya akan memanggil LP-nya karena Anda salah. Saya memanggil TV-nya yang salah karena melebihi batas dalam hal jumlah tayangnya. Maka kita memanggil LP. Bawaslu manggil tuh, peserta kamu kok lebih dari 10 kali gitu loh. Begitu, jangan kemudian Bawaslu memanggil LP. Memanggil lembaga penyiarannya, itu salah kaprah itu. Oke. Sudah 15 menit Pak D. Ya, silakan lah dari closing statement Pak D kepada media penyiaran di Bali dan juga pada masyarakat luas ya, termasuk juga mungkin pada penyelenggara pemilu. Gimana nih sebagai closing statement ya dari Pak D? Oke, saya kira begini, untuk lembaga penyiaran tetaplah berbuat yang baik, tetaplah berperan, kemudian bagaimana ikut mencerdaskan, pakai aja acuan undang-undang tentang penyiaran, pakai acuan standar program siaran yang sudah diputuskan oleh KPI, ya, bagaimana kita berperan serta dalam hal membangun kecerdasan masyarakat dalam hal memilih, ya. Kemudian yang kedua, kepada paslon jangan selalu menempatkan visi misi atau itu melalui media sosial aja. Sebab saya berharap teman-teman paslon ini juga menggunakan media TV dan radio karena ada yang ngawasin. Gitu loh. Jadi salah berucap ada yang ngawasin. Ada kontrolnya. Ada kontrolnya. Ya, artinya apa yang disampaikan pasti benar, pasti valid bagi masyarakat. Sebab kalau dimasukkan ke ini banyak hoax, yang benar pun disampaikan nanti dibilang hoax gitu. Tetapi kalau sudah di TV sama radio pasti benar. Karena apa? Kalau tidak benar ada yang ngawasin tuh KPI. Nah, kepada masyarakat juga, saya berharap masyarakat lebih, terutama anak muda ya, jangan menjadi generasi penunduk lah, menjadi generasi mendengar, menengadah, melihat. Oh ini yang benar. Jadikan televisi dan radio sebagai verifikasi. Kalau teman-teman melihat ini paslon A katanya begini, paslon B gitu katanya begini, berseliaran nih di media sosial, maka tonton TV dan dengarkan radio. Maka di sana pasti yang benar gitu. Oh ternyata ini yang benar gitu. Nah saya kira untuk masyarakat, lembaga penyiaran, paslon, penyelenggara juga, penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu, berikanlah ruang-ruang kepada televisi dan radio untuk memberikan informasi yang akurat, memberikan edukasi kepada masyarakat, berikan ruang. Bila perlu kalau ada dana dari KPU Bawaslu, ajak kerjasama tuh lembaga penyiaran untuk bisa memberikan ruang, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Baik. Saya yakin kalau prosesnya baik, sinerginya baik, tujuannya baik, pasti akan tercipta pemimpin yang baik. Gitu. Terima kasih Pak Made Sunarso, Komisioner KPI Pusat. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan kapok-kapok datang ke Bali. Karena rumahnya Bang di Bali. Kalau datang ke Bali nanti tetap di Bali Postok ya, di Bali TV. Demikian Bali Postok kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Permasanti. Om Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.